Shalom sahabat-sahabatku yang setia belajar kebenaran firman Tuhan di channel Firman Kehidupan. Kiranya persekutuan kita bersama di channel ini akan memberikan pertumbuhan rohani yang konsisten di sepanjang hidup kita dan kita berkembang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau ada dimanapun kami berada dan tangan-Mu senantiasa melindungi kami dari bahaya apapun. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang kami terima dari-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam waktu saat teduh. Kami mau duduk diam dan membiarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat melakukan kehendak-Mu karena kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu saat teduh yang sebentar lagi kami masuki dan untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang terkasih, firman Tuhan banyak berbicara tentang hadirat Tuhan, yaitu sebuah kehadiran atau manifestasi Tuhan di mana kita merasakan keintiman, kedekatan, atau kesadaran yang mendalam tentang keberadaan Tuhan. Dalam waktu-waktu tertentu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Misalnya saat kita beribadah di gereja atau dalam waktu doa pribadi kita. Dan setiap orang yang mengalami hadirat Tuhan pasti mengalami perubahan. Perubahan yang pertama yaitu kesadaran akan keadaan yang berdosa. Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan tentang hadirat Tuhan dan reaksi pertamanya adalah kesadarannya akan keadaannya yang berdosa. Dalam hadirat Tuhan ada manifestasi kekudusan Tuhan sehingga siapapun yang masuk dalam hadirat Tuhan akan menyadari keadaannya yang berdosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Banyak ayat dalam Alkitab yang menuliskan tentang orang-orang yang tersungkur saat bertemu dengan Tuhan karena kekudusan Tuhan menyingkapkan keberdosaan manusia. Di dalam hadirat Tuhan, orang secara otomatis akan menyembah Tuhan karena keagungan dan kebesaran Tuhan sangat mendominasi. Perubahan yang kedua yaitu menerima pengampunan dosa. Yesaya 6 ayat 6-7, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bukan hanya disadarkan tentang keadaan kita yang berdosa, namun hadirat Tuhan juga membuat kita bisa mengalami dan menerima pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan, asalkan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Terkadang di dalam hidup kita ada dosa-dosa yang tersembunyi atau dosa-dosa yang tidak kita sadari keberadaannya. Tetapi di dalam hadirat Tuhan hanya ada terang, dan terang itu menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan.
Masuk hadirat Tuhan secara teratur akan membuat diri kita dibersihkan dari dosa-dosa yang bahkan tidak pernah kita sadari. Perubahan yang ketiga yaitu bisa mendengar suara Tuhan. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saat kita sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita, penting sekali bagi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, karena hanya di hadapan Tuhan saja kita bisa merasakan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa berbicara dengan Tuhan dan menerima perintah Tuhan untuk kita lakukan. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, bisa berada di dalam hadirat Tuhan adalah saat yang indah dan mengubahkan kita. Itulah sebabnya Raja Daud berkata dalam kitab Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sahabatku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kita semua diingatkan untuk selalu memasuki hadirat Tuhan secara teratur melalui doa, pujian penyembahan, pembacaan firman Tuhan, dan beribadah di gereja. Kiranya hadirat Tuhan mengubahkan kita semua. Nah, sahabatku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat tidur kita dalam doa dan ucapan syukur. Bapa, terima kasih karena hari ini kami sudah bersatu teduh dan menerima berkat firman-Mu. Kami mau selalu masuk di dalam hadirat-Mu, mencari wajah-Mu dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Kami percaya berada di dalam hadirat-Mu secara teratur akan mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa, materaikanlah setiap firman-Mu di dalam hati yang menerimanya, dan jadikanlah kami semua sebagai para pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.